Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Abah izin kegiatan musker hari ini dari pagi sampai dengan selesai, intisarinya bagaimana, Abah? Ya, alhamdulillah intinya musker itu untuk muhasabah ya, untuk evaluasi program-program yang lalu 2023 sampai sekarang. Di sisi lain juga ada masukan-masukan kaitannya dengan kegiatan organisasi, baik itu dari Banom maupun dari lembaga, misalnya kayak Fatayat, kayak Muslimat, PWNU, Ansor, termasuk dari lembaga, ada lembaga pertanian, perekonomian dan seterusnya, yang intinya sebetulnya mengarahkan supaya semuanya bergerak, karena kita itu Nahdlatul Ulama adalah pergerakan ulama, bangkitnya ulama, bukan sukutul ulama, bukan diamnya ulama. Ya, betul-betul dengan muskercap yang kedua ini kita betul-betul akan terbuka kembali untuk bisa melaksanakan program-program yang sudah ada dan juga program-program yang tadi diperbarui, sehingga pada saatnya nanti tahun 2028 ketika kepengurusan kita selesai, mudah-mudahan program itu bisa semuanya sudah dilaksanakan dan bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Abah ini yang masih jadi PR lama ini kan Muslimat, Abah. Betul. Ini kira-kira dalam waktu pendek ini atau mau bagaimana, Abah? Insya Allah dalam waktu pendek, karena Muslimat itu akan mengadakan rapat cabangnya itu di Desember, sehingga kita sudah otomatis di situ cuma satu, walaupun misalnya yang dari Sokaraja nggak ikut, itu tinggal satu aja. Jadi kita tidak mengakui yang Sokaraja karena memang bertentangan dengan ADART dan juga perintah dari ketum PBNU untuk disatukan. Dan itu sebetulnya terjadi di beberapa daerah, tapi karena ketum melihat di Banyumas ada, maka mewanti-wanti ke kita untuk bisa segera diselesaikan. Mudah-mudahan berakhir dengan baik. Nah, kemudian untuk yang lasis tadi juga disampaikan juga bahwa menurun ini ada beberapa MBC atau ranting yang menarik tapi tidak 100% setorkan, itu solusinya mau bagaimana, Ya, Pak? kita juga mungkin beberapa waktu yang lalu kita memanggil yang seperti itu, karena kenyataannya di MBC maupun di ranting itu ada pembangunan, sehingga mereka mengambil dan itu kemudian tanpa sepengetahuan lazisnu. Oleh sebab itu harusnya semuanya sesuai dengan perolehan yang ada. Misalnya dari petugas lapangan dapat 15%, ranting dapat 40%, MBC 20%, dan nanti sisanya ke lazisnu. Sehingga kalau itu persentase itu bisa dipenuhi, kalau toh memang ada kekurangan mungkin bisa dibicarakan. Jangan sampai kemudian melakukan pengurangan sendiri tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, karena kita organisasi seperti itu harus ada plus minusnya. Memang harus aturan itu harus dilaksanakan dulu, ketika kemudian ada kekurangan bisa dibicarakan, begitu. Berarti kata kunci dengan menjalankan aturan maka kan semuanya akan berjalan semuanya. Harusnya seperti itu. Oh gitu. Kemudian yang terakhir apa? Dengan tadi yang disampaikan perihal UNU. Ini kan UNU merupakan asetnya PCNU nih. Strategi berikutnya setelah musker mau bagaimana ya, Pak? Ya, kita sosialisasi ke MPCNU yang ada di Kabupaten Mas dan 27 bisa sampai ke ranting, agar supaya jangan sampai ada putra putri dari warga Nahdliyin yang tidak kuliah. Ya, semua itu kuliah, walaupun nanti biayanya mungkin bisa kita bantu, bisa lewat lazisnu, bisa kita usahakan di Balinan, ya, pemerintah daerah, harapannya seperti itu. Kita intinya menyerap mahasiswa sebanyak-banyaknya dari ranting-ranting. Oh, berarti memang sudah ada komitmen dari PCNU kalau putra-putri warga NU yang betul-betul tidak mampu dan bisa dibuktikan akan ada bantuan untuk pembiayaan. Ya, kemarin juga ada beberapa orang ahlinya yang siap menjadi donatur, menjadi orang tua asuh dari mahasiswa tersebut. Ya, Pak, untuk mungkin ada pesan atau himbauan untuk seluruh pengurus PC dan MBC Senar Ranting setelah musker ini apa? Harapannya musker ini bukan hanya didiskusikan, akan tapi ditindaklanjuti. Aturan-aturan semua yang tadi disepakati diketok palu, bukan kemudian hanya tertulis di situ, akan tapi kemudian dijawantahkan, ditindaklanjuti menjadi kegiatan-kegiatan sehingga selalu bergerak dan bergerak. Nama saja Nahdlatul Ulama, jadi kebangkitan ulama, sehingga yang mempelopori tentu
para ulama. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.